Diduga lecehkan anak, guru ASN dan suami digeruduk massa. Buat suami, wanita selundupkan narkoba ke Lapas Salemba. Viral sejoli curi laptop di SDN Kenari 08. Rumah dimasuki pencuri, uang dan dokumen penting raib. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial saat warga Tanjung Balai menggeruduk rumah seorang ASN guru perempuan. Ibu guru dan suaminya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diketahui merupakan yatim piatu. Aksi bejat seorang guru ASN perempuan bersama suaminya memancing amarah warga Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ratusan warga mengepung dan menggeruduk rumah ibu guru tersebut usai mengetahui perbuatan keji yang dilakukan bersama sang suami. Kedua pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Dari video yang beredar, ratusan warga menunggu di depan rumah ASN tersebut dan berupaya mengeroyok pelaku saat dibawa polisi dari rumahnya. Tak lama muncul ibu guru yang masih mengenakan seragamnya keluar rumah dan melarikan diri dari amukan massa. Para warga yang datang geram atas dugaan pencabulan terhadap seorang anak yatim piatu yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dalam proses pengamanan, pasangan suami istri ini akhirnya dibawa oleh petugas menuju Mapolres Tanjung Balai untuk menjalani pemeriksaan. Massa juga sempat mendatangi Mapolres Tanjung Balai untuk menyampaikan tuntutan agar kasus tersebut ditangani secara serius. Saat ini kedua tersangka pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Tanjung Balai untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Kepolisian masih mengumpulkan keterangan dari saksi, memeriksa bukti-bukti yang ada, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta secara menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, begitu besar cinta istri terhadap suami, seorang wanita menyelundupkan narkoba ke dalam lapas kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 2 paket sabu yang diselundupkan di balik pakaian dalam pelaku saat mengunjungi sang suami di dalam lapas. Langkah kaki wanita bersama si buah hati yang baru berusia 4 tahun ini terhenti setelah petugas lapas melakukan proses pemeriksaan badan atau body checking saat memasuki ruang tunggu tahanan di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Petugas menemukan 2 plastik klip berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu seberat 9,85 gram yang disembunyikan wanita ini di pakaian dalam bagian atasnya. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat menyelundupkan barang haram ini untuk suaminya berinisial GH yang saat ini masih berstatus tahanan titipan kejaksaan. Diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sekitar 9,85 gram yang disembunyikan di dalam pakaian dalam seorang pengunjung perempuan yang berinisial FMS. Pengunjung tersebut datang bersama anaknya yang berusia 4 tahun untuk melakukan kunjungan tatap muka kepada warga binaan berinisial GH. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil penerapan SOP pemeriksaan yang konsisten, peningkatan kewaspadaan petugas, serta pelaksanaan penggeledahan yang profesional dan humanis. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami. Pelaku dan suaminya kemudian diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat guna proses pemeriksaan. Upaya penyelundupan narkoba di rumah tahanan kelas 1 Salemba bukanlah kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 2 minggu saja, petugas telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu yang masing-masing dibawa sejumlah pengunjung wanita. Tingginya tembok penjara yang jauh dari pantauan aparat penegak hukum seolah menjadi tempat ternyaman bagi para pengedar dan pengguna narkoba untuk tetap melakukan perbuatan melanggar hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sejoli yang diduga pasangan suami istri nekat mencuri laptop saat para guru mengikuti rapat di sekolah dasar negeri di kawasan Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku masuk ke sekolah dengan menyamar sebagai wali murid. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan pasangan pria dan wanita yang diduga suami istri di ruang kelas SDN Kenari 08 Senen, Jakarta Pusat, Rabu 22 Juli 2026. Pelaku menggasak laptop di ruang B saat ruang kelas sepi usai kegiatan belajar mengajar dan para guru sedang mengikuti rapat. Kedua pelaku masuk ke lingkungan sekolah dengan berpura-pura sebagai wali murid. Usai video viral di media sosial, puluhan wali murid mendatangi sekolah untuk melihat identitas kedua pelaku. Kami sedang melaksanakan rapat Dewan Guru, sehingga semua guru sedang berada di dalam satu ruangan. Kemudian ada guru kami yang sedang melaksanakan aktivitas kegiatan di dalam kelas dengan menggunakan laptop. Kemudian karena kami ada kegiatan di dalam satu ruangan, akhirnya meninggalkan satu kelas. Nah, di kelas tersebut sebenarnya sudah dikunci. Yang ada laptop ini sudah dikunci, namun kelas yang sebelahnya memang tidak terkunci karena saat itu memang jam pulang siang. Dan kebetulan di sekolah kami kan ada dua sekolah, di satu sekolah sedang ada rapat. Orang tua itu mengaku akan rapat di SDN Kenari 07. Namun ternyata setelah ditelusuri, orang tua tersebut ternyata bukan orang tua Kenari 07 dan dia secara tiba-tiba dalam kondisi yang sedang kosong ruangan mencuri laptop guru kami. Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah melaporkan kejadian ke kantor polisi. Pihak sekolah juga memasang poster bergambar wajah kedua pelaku di dinding sekolah dengan harapan ada orang tua murid yang mengenali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian kembali meresahkan warga Jakarta Barat. Rumah di kawasan Jelambar, Jakarta Barat disusupi pencuri. Akibatnya uang tunai dan dokumen penting raib dibawa lari pencuri. Aksi ini terekam kamera pengawas. Peristiwa pencurian terjadi di salah satu rumah di Jelambar Jaya 3 Jalan PRT 9 RW 2, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, sekitar pukul 4:11 sore. Saat kejadian, penghuni rumah diduga sedang beristirahat setelah pulang beraktivitas. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku untuk masuk ke dalam rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Korban dilaporkan kehilangan uang tunai sekitar Rp1 juta, serta sejumlah dokumen penting, diantaranya KTP, SIM, kartu ATM, kartu kredit, hingga kartu identitas anak atau KIA. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 1 orang. Pelaku diduga sempat mencari kunci sepeda motor yang biasanya diletakkan di atas meja. Namun karena tidak menemukannya, pelaku beralih mengambil tas dan dompet milik korban. Menurut keterangan kerabat korban, Mukti mengatakan, kawasan ini sudah berulang kali menjadi sasaran aksi kriminal. Menurutnya, lingkungan yang didominasi tempat usaha dan minim pengawasan warga membuat pelaku leluasa beraksi, terutama pada sore hingga malam hari. Capek kan tidur di bawah, ada nggak ngerti lah, saya lihat dari CCTV aja masuk kan ya. Enaknya ini biasa, karena ini pintu cuma di slot doang. Karena kecapean, biasanya bunyi juga pasti bunyi. Ini di pintu juga pasti bunyi. Karena kecapean, dia ambil lengahnya nih. Untungnya di sini ada motor nih. Dia nggak nyari kunci, rencana dia main kunci. Biasanya kunci ada di meja, katak-katak. Karena nggak ada yang dicari ya, dia masuk ke dalam ada kesempatan cuma ada tas ya, dompet. Yang diambil itu aja, saya keluar kasih tahu ada CCTV-nya aja. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, termasuk memastikan pintu rumah terkunci dengan baik meski sedang berada di dalam rumah. Keberadaan CCTV juga diharapkan dapat membantu petugas mengungkap identitas dan jejak pelaku pencurian. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Agam, Sumatera Barat mengungkap dugaan perdagangan satwa dilindungi burung cicadaun. Petugas mengamankan seorang pria bersama ratusan ekor burung yang diangkut menggunakan mobil pribadi. Seorang pria berinisial KZ diamankan dari dalam mobilnya bersama barang bukti ratusan ekor burung dilindungi di Jalan Umum Mangkopo, Simpang 4, tepatnya di depan SPBU Bawan, Kecamatan Ampek Nagari,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Rabu malam 22 Juli 2026. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa. Dalam interogasi, tersangka mengakui burung-burung tersebut dibeli dari daerah Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan rencananya akan dijual ke Provinsi Lampung. Petugas menyita 1 unit mobil Avanza, 1 unit telepon genggam, serta 244 ekor burung yang terdiri dari 8 ekor burung cica daun, 188 ekor pleci, 39 ekor konin, 5 ekor kapas tembak, 3 ekor kutilang emas dan 1 ekor kepodang emas. Dari total burung yang diamankan, 8 ekor burung cica daun merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Kasat Reskrim Polres Agam AKP Rinto Alwi mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Maninjau mengenai adanya seorang pria yang diduga memburu, menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup. Ya benar, kami dari jajaran Polres Agam bersama dengan personel BKSDM Kabupaten Agam berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku bernama Khairul Zaman, umur 47 tahun, suku Sunda, yang muda swasta, alamat Komplek BTP 6, Kecamatan Lubanan Duo, Kalimantan Barat. Tersangka dapat kita amankan di daerah Kecamatan Bawan, Kabupaten Agam. Itu kedapatan memiliki atau memperdagangkan satwa liar jenis burung, itu bernama cicak daun sebanyak 8 ekor, di mana pelaku membawa seluruh burung berjumlah 244 ekor. Kemudian kita amankan di bawah kantor Polres Agam untuk lebih lanjut. Kalau untuk hukumannya? Untuk hukuman itu minimal 3 tahun sampai maksimal 15 tahun penjara. Tersangka dijerat pasal 21 ayat 2 huruf A junto pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, seluruh barang bukti berupa burung akan dilepas liarkan ke kawasan hutan cagar alam Maninjau berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Agam bersama petugas BKSDA, Kejaksaan, dan pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kantor Imigrasi Jakarta Utara kembali menemukan pelanggaran keimigrasian warga negara asing. 10 warga negara Tiongkok diamankan setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja sebagai pekerja konstruksi atau kuli bangunan. Kantor Imigrasi Jakarta Utara melaksanakan operasi pengawasan keimigrasian di kawasan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 10 warga negara Tiongkok yang ditemukan bekerja sebagai pekerja konstruksi atau kuli bangunan di salah satu proyek pembangunan kawasan perubahan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan ke-10 warga negara asing tersebut merupakan pemegang izin tinggal kunjungan atau ITK Indeks C2. Namun izin tinggal tersebut tidak memperbolehkan mereka melakukan aktivitas bekerja di Indonesia. Atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal, petugas imigrasi kemudian melakukan pendeteksian terhadap seluruh warga negara asing tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut melalui berita acara pemeriksaan atau BAP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ke-10 warga negara Tiongkok itu terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal. Atas pelanggarannya tersebut, Kantor Imigrasi Jakarta Utara menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi ke negara asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini menegaskan komitmen imigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing, serta menindak tegas setiap pelanggaran aturan keimigrasian di wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tiga warga sipil dilaporkan meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh sekelompok bersenjata OPM di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Koops TNI HBMA menyampaikan bela sungkawa dan memperkuat langkah perlindungan bagi masyarakat. Aksi kekerasan terjadi terhadap 3 warga sipil di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal, 3 korban yang meninggal dunia terdiri dari sepasang suami istri, Kumis Kogoya beserta istrinya,
serta seorang perempuan dari suku Unaukam. Hingga kini identitas lengkap dan kronologi kejadian masih dalam proses pendalaman oleh aparat berwenang. Kepala Penerangan Korps TNI HBMA Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna menyebut, penyelidikan, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap para pelaku terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Wirya mengungkapkan kelompok OPM menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Wirya menegaskan bahwa ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Korps TNI HBMA menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 3 warga sipil dalam peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam 16 Yahukimo yang dipimpin oleh Kopitua Heluka selaku Dan Ops Kodam Yahukimo. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jalan Trans, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada hari Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal yang diterima di lapangan, yang turut diperkuat oleh siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, kelompok OPM tersebut mengklaim bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. 3 korban terdiri atas sepasang suami istri berinisial KK beserta istrinya, serta seorang perempuan dari suku Unaukam. Hingga saat ini, identitas belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan oleh aparat yang berwenang. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Oleh karena itu, tuduhan yang disampaikan terhadap para korban kami nyatakan tidak benar. TNI HBMA juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga keamanan di wilayah Papua. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang pemilik kios di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melaporkan dugaan penyerangan dan perusakan sekelompok pria yang terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 dini hari. Diduga penyerangan dan perusakan akibat korban tidak memberikan hutang rokok kepada salah satu terduga pelaku. Seorang pemilik kios di Jalan Laode Hadi, Kelurahan Wawawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, menjadi korban dugaan penyerangan dan perusakan sekelompok pria pada Rabu dini hari 22 Juli 2026. Sejumlah orang mendatangi lokasi dan mengintimidasi korban dengan membawa senjata tajam dan batu. Menurut dugaan korban, aksi penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan 7 orang terduga pelaku ini lantaran korban tidak memberikan hutang kepada salah satu terduga pelaku yang sebelumnya masih memiliki hutang. Korban melaporkan kejadian ke Polresta Kendari agar pelaku segera diproses hukum. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material mencapai 5 juta rupiah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba dengan beragam brigade dan portal berlapis di Desa Serba Jadi, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 3 pelaku setelah melepaskan sejumlah tembakan peringatan. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di Desa Serba Jadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengamanan berlapis terlihat di barak narkoba ini. Bahkan petugas juga kesulitan mengakses lokasi karena letaknya persis berada di bantaran rel kereta api. Petugas melepaskan tembakan peringatan untuk menangkap para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas. Petugas berhasil menangkap 3 pria yang diduga pelaku narkoba. Berikut barang bukti berupa 6 paket besar sabu siap edar, alat hisap, timbangan elektrik, hingga handy talkie yang merupakan alat komunikasi khusus para pelaku narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, petugas masih mendalami peran ketiga pelaku yang ditangkap. Menuju titik ini, tim tidak cukup mudah, di mana sarang narkoba ini
sudah terkonsep sedemikian rupa. Ada barikade, ada pagar-pagar yang dibuat untuk menghalangi para petugas yang akan melakukan tindakan tegas di TKP ini. Dapat kami sampaikan, sarankan sekitar 6 paket sabu siap edar, siap pakai, sejumlah uang, seperangkat alat untuk digunakan mengkonsumsi sabu-sabu, alat HT, alat komunikasi, dan beberapa plastik dan timbangan yang ada di TKP ini. Guna menghilangkan praktek narkoba kembali, petugas menghancurkan dan membakar seluruh barak narkoba yang ada. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian kembali meneror rumah kos. Seorang penghuni kos kehilangan 1 unit iPhone dan tablet di kawasan Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Diduga aksi pencurian terjadi akibat gerbang kos lupa ditutup. Peristiwa pencurian ini terjadi di salah satu rumah kos di Jalan Tawakal 5, RT 9 RW 9, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Menurut penuturan korban, pencurian diduga terjadi akibat gerbang kos lupa ditutup kembali oleh seorang penghuni kos yang baru pulang sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hal ini terlihat dari rekaman kamera pengawas kos. Korban baru mengetahui menjadi sasaran pencurian saat terbangun sekitar pukul 3:30 dini hari. Saat itu pintu kamarnya sudah terbuka lebar dan setelah memeriksa barang miliknya, 1 unit iPhone X serta tablet Huawei MatePad SE11 telah hilang. Korban sempat kesulitan memeriksa rekaman kamera pengawas karena akses berada di tangan pemilik rumah kos dan sistem kamera pengawas sedang mengalami gangguan. Setelah rekaman berhasil diperoleh, terlihat pelaku beraksi seorang diri dan diduga berusia sekitar 50 tahun. Kemalingan HP sama tab. Ada satu sih pakai motor. Sebelumnya kan itu gerbang kayak ditutup sebelum aku tidur kan. Nah terus kayaknya pas lihat CCTV jam 12 malam tuh ada anak kos masuk, tapi nggak ditutup lagi gerbangnya. Sekarang aku tidurnya di sini. Karena emang nggak ada kuncinya dari dalam, jadi nggak bisa dikunci kan pintunya. Nah, terus pas jam 3:30 gitu aku bangun pintunya udah kebuka lebar banget. Terus pas aku cari-cari HP sama tab aku udah hilang. Enggak, kebetulan kan yang pegang CCTV ibu kosnya, jadi minta akses dulu ke ibu. Tapi karena kayaknya lagi gangguan gitu, nggak bisa langsung dicek sama ibu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian lebih dari 5 juta rupiah. Kasus dilaporkan kepada pihak kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi kekerasan jalanan antar kelompok remaja kembali memakan korban. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat sabetan senjata tajam. Sebuah bentrokan berdarah pecah di Jalan Raya Pancawati, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada Senin malam. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat sabetan celurit. Merespon kejadian tersebut, jajaran Polsek Klari bersama tim Pamapta dan juga unit identifikasi Satreskrim Polres Karawang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi saat ini tengah mengumpulkan bukti serta memeriksa sejumlah saksi guna memburu para pelaku yang terlibat. Dari hasil penyelidikan awal, korban diketahui mendatangi lokasi bersama kelompoknya yang diduga berniat melakukan aksi tawuran dengan kelompok lawan. Saat terjadi bentrokan, korban mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam pada bagian pergelangan tangan kanan. Tampak dalam video, korban yang merupakan seorang pelajar asal Kecamatan Klari berlari ke tepi jalan usai tangan kanannya putus dan tergeletak di jalanan. Setelah mengalami luka serius, korban langsung dievakuasi oleh rekannya ke rumah sakit Fikri untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, warga di sekitar lokasi menemukan bagian pergelangan tangan korban yang terputus di badan jalan dan segera mengamankannya sebelum diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk kepentingan penanganan medis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang wanita menjadi korban jambret handphone di Jalan KRT Rajiman Cakung, Jakarta Timur, Selasa pagi 21 Juli 2026. Aksi penjambretan ini terekam kamera pengawas.
Penjambretan terjadi di Jalan KRT Rajiman depan Gang Haji Mar'i, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin pagi 21 Juli 2026. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, peristiwa terjadi saat korban sedang memegang handphone di tepi jalan. Dalam hitungan detik, pelaku kemudian merampas handphone milik korban dan melarikan diri. Aksi penjambretan ini terekam kamera pengawas yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat menggunakan handphone di tepi jalan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan 2 upaya penyelundupan pasir timah dan timah balok ilegal dalam 2 operasi terpisah. Nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 7,6 miliar rupiah. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 3, Laksda TNI Uki Prasetya, menyampaikan pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen yang ditindaklanjuti melalui operasi gabungan bersama sejumlah instansi terkait. Pengungkapan pertama dilakukan pada 4 Juli 2026. Petugas mengamankan muatan pasir timah ilegal yang dikirim dari Kepulauan Bangka Belitung menuju Jakarta menggunakan kapal Roro. Uki menyebut muatan tersebut diangkut menggunakan truk Fuso dan rencananya akan dikirim ke kawasan pergudangan di Ancol. Adapun dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8.225 kg pasir timah dan 2.700 kg timah balok. Uki mengungkapkan total barang bukti yang diamankan mencapai 10.925 kg atau hampir 11 ton, dengan perkiraan nilai ekonomi mencapai 5,5 miliar rupiah. Saat ini penyidik juga masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan penyelundupan yang terlibat. Lanjuti dari informasi intelijen dan penyelundupan berasal dari Bangka Belitung, dari Pangkal Balam menggunakan via KMP Sakura Express kapal Roro dengan tujuan Jakarta Tanjung Priuk menggunakan sarana truk. Kemudian tim gabungan berhasil mengamankan 1 unit truk. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan muatan truk di pelabuhan dan melaksanakan truk di menuju Mako Kodairal 3. Pada pukul 09.00 WIB dilaksanakan pembongkaran muatan. Hasil pembongkaran di Kodairal 3 dengan rincian total berat pasir timah 8.225 kg, perkiraan berat timah balok 2.700 kg, total keseluruhan muatan 10.925 kg atau estimasi berat kurang lebih 10 ton dengan perkiraan nilai ekonomis 5,5 miliar. Jadi total perkiraan nilai ekonomis dari 2 tangkapan tersebut adalah 7,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah saat beraksi di kawasan Karbela Selatan, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur menjadi sasaran amukan warga yang geram dengan aksi pencurian. 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor ini tak berdaya setelah ditangkap warga di Jalan Karbela Selatan, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur dihajar warga yang memergoki aksi mereka menjebol kunci sepeda motor milik korban. Kedua pelaku tertangkap warga setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak tiang saat melarikan diri dari kejaran warga. Jadi kejadiannya ada teman main naruh motor di luar. Ketika lagi ngobrol, saya langsung melihat motor itu sudah di kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas putar balik, akhirnya saya langsung lompat pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Pelaku pencurian ada 2 orang dia. Akhirnya 1 orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah, karena udah masa orang-orang di sini karena antusias banget buat mukulin maling itu, karena si pertama baru kali ini maling ketangkep, karena di sini udah sering kejadian maling itu, udah sering banget, sebulan bisa 4 kali akhirnya ketangkep. Jadi warga sini antusias buat menghakimi si maling tersebut. Ada 2 orang, dua-duanya ketangkep. Ya, dua-duanya ketangkep. Ada, kalau nggak salah kayak belati gitu sih. Iya, semacam kayak golok kecil gitu. Tapi 1 orang yang bawa.
senjata samping nggak itu dia, tapi dia pas dikejar sempet acungin kayak gini buat takut-takutin, ternyata nggak ada. Iya. Udah nggak sempet diajak ngobrol karena warga sini benar-benar antusias banget buat mukulin si curanmor itu, karena benar-benar baru kali ini ketangkep ya daerah sini gitu. Jadinya semua pada gregetan, soalnya di sini warga udah banyak merasakan kehilangan juga motornya. Cuman karena sering lolos, jadi hari ini baru ketangkep, jadi udah nggak sempet diajak ngobrol, langsung dipukulin aja sampai kayak sekarat yang satu itu kalau nggak salah. Udah, motor pun udah dibawa. Iya, udah sempet dibawa, kejar. Akhirnya motor ditinggal, dia lari, bonceng ke temennya, panik, nabrak, jatuh. Petugas kepolisian dan personel TNI mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali mengungkap dugaan penyalahgunaan izin tinggal investor. 10 warga negara asing ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh ITAS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Tangerang menetapkan 10 warga negara asing sebagai tersangka. Terdiri dari 8 warga Pakistan dan 2 warga Irak. Setelah dinyatakan lengkap atau P21, berkas perkara beserta para tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada pertengahan Juli 2026. Sebelumnya mereka diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian di sebuah apartemen di Kota Tangerang pada November 2025 lalu. Hasil penyidikan mengungkap para tersangka diduga menggunakan perusahaan penjamin dan alamat fiktif, rekening perusahaan yang tidak valid, serta nomor induk kependudukan sponsor palsu untuk memperoleh izin tinggal terbatas atau ITAS investor. Petugas juga menemukan bahwa para tersangka tidak pernah melakukan investasi maupun aktivitas usaha sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen permohonan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 123 huruf B Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda. Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa investor maupun dokumen keimigrasian demi menjaga integritas sistem keimigrasian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, tidak terima ditegur usai menerobos lampu merah di Bundaran HI. Pengemudi mobil mewah membawa satpam ke pos polisi. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Aksi arogan pengemudi mobil Alphard ini terekam CCTV saat menerobos lampu merah zebra cross di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ketika beberapa kendaraan lain sudah berhenti di belakang garis putih zebra cross, Alphard tersebut justru tancap gas. Sementara di waktu bersamaan, seorang satpam yang turut menyeberang pun menegur mobil Alphard tersebut dengan mengetuk kaca mobil. Nyatanya sang sopir tak terima dengan teguran satpam hingga berhenti dekat zebra cross. Dalam video terpisah, terlihat satpam itu digiring ke pos polisi oleh 2 pria berbaju batik yang diduga merupakan pengendara dan penumpang mobil Alphard. Ternyata satpam tersebut mengaku telah sujud meminta maaf kepada sopir Alphard usai diancam akan dilaporkan ke perusahaan tempatnya bekerja agar memecatnya. Aksi arogan ini memancing reaksi amarah warganet dan meminta pihak kepolisian untuk memberi tilang atas pelanggaran yang dilakukan Alphard. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beginilah kobaran api saat peristiwa terbakarnya KN SAR 240 Ramawijaya Mentawai yang ludes terbakar saat tengah bersandar dan dalam proses perbaikan di dermaga Jalan Tunaraya, Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana, membenarkan kapal yang terbakar adalah milik Basarnas. Namun dugaan penyebab pasti terbakarnya kapal tersebut, pihaknya masih belum dapat menyampaikan secara rinci. Pihak Basarnas tidak ada korban jiwa di sini.
kita mengerahkan 15 unit dan 75 personil dari Jakarta Utara. Untuk pemadamannya ya kita langsung pemadaman karena fokusnya tadinya di depan. Karena api nyala ada di depan dan informasi adanya BBM, makanya kita tim turun ke bawah karena khawatir ada tim dan BBM di sana. Meski sudah dilakukan upaya pemadaman awal, namun api dengan cepat merambat hingga membakar hampir seluruh badan kapal tersebut. Dengan menerjunkan sebanyak 15 unit pemadam dan 75 personil, api dapat dipadamkan sekitar 2 jam tanpa adanya korban luka maupun korban jiwa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang pemuda bernama Rianto, 21 tahun, yang dilaporkan tenggelam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban ditemukan setelah 7 hari pencarian. Setelah menerima informasi mengenai penemuan jenazah, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi yang berada sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi pada Kamis 23 Juli 2026 pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk menjalani proses identifikasi. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pelaku begal bersenjata tajam beraksi di kawasan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Sasaran pelaku lansia yang sedang berolahraga bersama cucunya. 4 petugas dishub yang sedang bertugas berhasil menggagalkan aksi begal dan menangkap seorang pelaku. Salah satu petugas yang menangkap begal, Muhammad Nahrawi, mengatakan saat itu dia bersama rekan-rekannya sedang melaksanakan pengamanan di Rasuna Said ketika mendengar teriakan warga yang menjadi korban aksi begal. 2 pelaku berusaha melarikan diri, namun 1 orang berhasil ditangkap setelah terjatuh, sementara 1 pelaku lainnya berhasil kabur. Di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, "Jambret, jambret." Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas, pelaku itu sempat kaget namun terjatuh. Dan dari situ warga dan kami sebagai petugas yang ada di lokasi, kita turut mengamankan pelaku. Dan pelaku ada 2 orang sebenarnya, dan satu orang itu berhasil kabur, 1 kita berhasil amankan. Atas keberaniannya, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan memberikan penghargaan kepada petugas yang berhasil menangkap begal. Pelaku dan barang bukti 1 bilah celurit, 1 unit sepeda motor, dan 3 unit telepon genggam selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial saat warga Tanjung Balai menggeruduk rumah seorang ASN guru perempuan. Ibu guru dan suaminya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diketahui merupakan yatim piatu. Aksi bejat seorang guru ASN perempuan bersama suaminya memancing amarah warga Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ratusan warga mengepung dan menggeruduk rumah ibu guru tersebut usai mengetahui perbuatan keji yang dilakukan bersama sang suami. Kedua pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Dari video yang beredar, ratusan warga menunggu di depan rumah ASN tersebut dan berupaya mengeroyok pelaku saat dibawa polisi dari rumahnya. Tak lama muncul ibu guru yang masih mengenakan seragamnya keluar rumah dan melarikan diri dari amukan massa. Para warga yang datang geram atas dugaan pencabulan terhadap seorang anak yatim piatu yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dalam proses pengamanan, pasangan suami istri ini akhirnya dibawa oleh petugas menuju Mapolres Tanjung Balai untuk menjalani pemeriksaan. Massa juga sempat mendatangi Mapolres Tanjung Balai untuk menyampaikan tuntutan agar kasus tersebut ditangani secara serius.
Saat ini kedua tersangka pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Tanjung Balai untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Kepolisian masih mengumpulkan keterangan dari saksi, memeriksa bukti-bukti yang ada, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta secara menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, begitu besar cinta istri terhadap suami, seorang wanita menyelundupkan narkoba ke dalam lapas kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 2 paket sabu yang diselundupkan di balik pakaian dalam pelaku saat mengunjungi sang suami di dalam lapas. Langkah kaki wanita bersama si buah hati yang baru berusia 4 tahun ini terhenti setelah petugas lapas melakukan proses pemeriksaan badan atau body checking saat memasuki ruang tunggu tahanan di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Petugas menemukan 2 plastik klip berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu seberat 9,85 gram yang disembunyikan wanita ini di pakaian dalam bagian atasnya. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat menyelundupkan barang haram ini untuk suaminya berinisial GH yang saat ini masih berstatus tahanan titipan kejaksaan. Diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sekitar 9,85 gram yang disembunyikan di dalam pakaian dalam seorang pengunjung perempuan yang berinisial FMS. Pengunjung tersebut datang bersama anaknya yang berusia 4 tahun untuk melakukan kunjungan tatap muka kepada warga binaan berinisial GH. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil penerapan SOP pemeriksaan yang konsisten, peningkatan kewaspadaan petugas, serta pelaksanaan penggeledahan yang profesional dan humanis. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami. Pelaku dan suaminya kemudian diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat guna proses pemeriksaan. Upaya penyelundupan narkoba di rumah tahanan kelas 1 Salemba bukanlah kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 2 minggu saja, petugas telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu yang masing-masing dibawa sejumlah pengunjung wanita. Tingginya tembok penjara yang jauh dari pantauan aparat penegak hukum seolah menjadi tempat ternyaman bagi para pengedar dan pengguna narkoba untuk tetap melakukan perbuatan melanggar hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejoli yang diduga pasangan suami istri nekat mencuri laptop saat para guru mengikuti rapat di sekolah dasar negeri di kawasan Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku masuk ke sekolah dengan menyamar sebagai wali murid. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan pasangan pria dan wanita yang diduga suami istri di ruang kelas SDN Kenari 08 Senen, Jakarta Pusat, Rabu 22 Juli 2026. Pelaku menggasak laptop di ruang B saat ruang kelas sepi usai kegiatan belajar mengajar dan para guru sedang mengikuti rapat. Kedua pelaku masuk ke lingkungan sekolah dengan berpura-pura sebagai wali murid. Usai video viral di media sosial, puluhan wali murid mendatangi sekolah untuk melihat identitas kedua pelaku. Kami sedang melaksanakan rapat Dewan Guru, sehingga semua guru sedang berada di dalam satu ruangan. Kemudian ada guru kami yang sedang melaksanakan aktivitas kegiatan di dalam kelas dengan menggunakan laptop. Kemudian karena kami ada kegiatan di dalam satu ruangan, akhirnya meninggalkan satu kelas. Nah, di kelas tersebut sebenarnya sudah dikunci. Yang ada laptop ini sudah dikunci, namun kelas yang sebelahnya memang tidak terkunci karena saat itu memang jam pulang siang. Dan kebetulan di sekolah kami kan ada 2 sekolah, di satu sekolah sedang ada rapat. Orang tua itu mengaku akan rapat di SDN Kenari 07. Namun ternyata setelah ditelusuri, orang tua tersebut ternyata bukan orang tua Kenari 07 dan dia secara tiba-tiba dalam kondisi yang sedang kosong ruangan mencuri laptop guru kami. Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah melaporkan kejadian ke kantor polisi. Pihak sekolah juga memasang poster bergambar wajah kedua pelaku di dinding sekolah dengan harapan ada orang tua murid yang mengenali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Satuan Reserse Kriminal Polres Agam Sumatera Barat mengungkap dugaan perdagangan satwa dilindungi burung cicadaun. Petugas mengamankan seorang pria bersama ratusan ekor burung yang diangkut menggunakan mobil pribadi. Seorang pria berinisial KZ diamankan dari dalam mobilnya bersama barang bukti ratusan ekor burung dilindungi di Jalan Umum Mangkompo, Simpang 4, tepatnya di depan SPBU Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Rabu malam 22 Juli 2026. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa. Dalam interogasi, tersangka mengakui burung-burung tersebut dibeli dari daerah Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan rencananya akan dijual ke Provinsi Lampung. Petugas menyita 1 unit mobil Avanza, 1 unit telepon genggam, serta 244 ekor burung yang terdiri dari 8 ekor burung cicadaun, 188 ekor pleci, 39 ekor konin, 5 ekor kapas tembak, 3 ekor kutilang emas dan 1 ekor kepodang emas. Dari total burung yang diamankan, 8 ekor burung cicadaun merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Kasat Reskrim Polres Agam AKP Rinto Alwi mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Maninjau mengenai adanya seorang pria yang diduga memburu, menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup. Ya benar, kami dari jajaran Polres Agam bersama dengan personel BKSDA Kabupaten Agam melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku bernama Khairul Zaman, umur 47 tahun, suku Sunda, kerja muda swasta, alamat Komplek BTP 6, Kecamatan Lubanan 2, Kabupaten Barat. Tersangka dapat kita amankan di daerah Kecamatan Bawan, Kabupaten Agam. Itu kedapatan mengangkut, memiliki atau memperdagangkan satwa liar jenis burung. Itu bernama cicadaun sebanyak 8 ekor, di mana pelaku membuat seluruh burung berjumlah 244 ekor. Kemudian kita amankan dibawa kantor Polres Agam untuk lebih lanjut. Kalau untuk hukumannya? Untuk hukuman itu minimal 3 tahun sampai maksimal 15 tahun penjara. Tersangka dijerat pasal 21 ayat 2 huruf A junto pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, seluruh barang bukti berupa burung akan dilepas liarkan ke kawasan hutan cagar alam Maninjau berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Agam bersama petugas BKSDA, kejaksaan, dan pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian kembali meresahkan warga Jakarta Barat. Rumah di kawasan Jelambar, Jakarta Barat disusupi pencuri. Akibatnya uang tunai dan dokumen penting raib dibawa lari pencuri. Aksi ini terekam kamera pengawas. Peristiwa pencurian terjadi di salah satu rumah di Jelambar Jaya 3 Jalan PRT 9 RW 2, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, sekitar pukul 4:11 sore. Saat kejadian, penghuni rumah diduga sedang beristirahat setelah pulang beraktivitas. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku untuk masuk ke dalam rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Korban dilaporkan kehilangan uang tunai sekitar 1 juta rupiah serta sejumlah dokumen penting, diantaranya KTP, SIM, kartu ATM, kartu kredit, hingga kartu identitas anak atau KIA. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 1 orang. Pelaku diduga sempat mencari kunci sepeda motor yang biasanya diletakkan di atas meja. Namun karena tidak menemukannya, pelaku beralih mengambil tas dan dompet milik korban. Menurut keterangan kerabat korban, Mukti mengatakan, kawasan ini sudah berulang kali menjadi sasaran aksi kriminal. Menurutnya, lingkungan yang didominasi tempat usaha dan minim pengawasan warga membuat pelaku leluasa beraksi, terutama pada sore hingga malam hari. Capek kan tidur di bawah, ada ngerti lah, saya lihat dari CCTV aja masuk kan ya. Ini kan biasa, karena ini pintu cuman di slot doang. Karena kecapean, biasanya bunyi juga pasti bunyi. Ini di pintu juga pasti bunyi. Karena kecapean, dia ambil lengahnya nih. Untungnya di sini ada motor nih. Dia nggak nyari kunci, rencana dia main kunci. Biasanya kunci ada di meja, katak-katak. Karena nggak ada yang dicari ya, dia masuk ke dalam ada kesempatan, cuma ada tas ya, dompet. Yang diambil itu aja, saya keluar kasih tahu ada CCTV-nya aja. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan,
termasuk memastikan pintu rumah terkunci dengan baik meski sedang berada di dalam rumah. Keberadaan CCTV juga diharapkan dapat membantu petugas mengungkap identitas dan jejak pelaku pencurian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian barang di dalam rumah saat malam hari kerap terjadi. Kelalaian dan sistem pengamanan yang tidak baik menjadi beberapa faktor penyebabnya. Untuk menjaga keamanan hunian agar terhindar dari aksi komplotan pencuri, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan seluruh pintu dan jendela tertutup rapat dan gunakan kunci ganda yang berkualitas saat malam hari atau ditinggal pergi. Kedua, manfaatkan teknologi kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan. Ketiga, buat ilusi seolah-olah rumah selalu dalam kondisi ada penghuninya. Keempat, hindari menaruh barang berharga maupun kendaraan di tempat yang mudah terlihat dari luar pagar. Kelima, pasang alat alarm sensor gerak atau lampu sorot otomatis di area halaman. Demikian beberapa tips agar rumah tidak mudah dimasuki pencuri. Kewaspadaan adalah kunci utama terhindar dari aksi kejahatan. Ingat, kewaspadaan dan sistem pengamanan yang tepat adalah kunci agar rumah terhindar dari aksi pencurian. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.